Nah Dok TV ini kayak nggak mau kasih tahu, malah melindungin. Itu nama kriminal. Udah nggak usah, kalau mau jualan aja, nggak usah nyatuin atau njelek-jelekin produk orang lain. Masalahnya ownernya nggak mau introspeksi diri bun dia, tapi nggak perlu kali kita menjatuhkan barang orang di media sosial. Lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang gitu kan? Mendingan udahlah, apa tuh namanya, laporin Badan POM pasti bertindak. Itu yang pengalaman gue sebagai pengusaha skincare dari tahun 2014. Gue dulu import, bukan yang lokal punya gue sekarang ya gitu. Jadi menurut gue sih agak kurang elok kalau sesama pengusaha skincare saling menjatuhkan. Ya oke, let's say misalnya kalian masyarakat masa terbantu, tapi ya masa gitu caranya sih ya kan? Pada akhirnya ributnya jadi ke polisi kan, nggak asik gitu loh. Jadi kayak dan kalian juga harus cerdas sebagai pembeli skincare itu harus belajar ingredients apa yang kalian butuhkan untuk untuk kulit kalian. Paham ya? Gitu. Oh iya, sekarang harus viral dulu baru ngetop barangnya. Nggak perlu sih, aku rasa tetap laku-laku aja. Gue nggak viral, barang gue tetap laku kok, say gitu loh. Yang penting kalian tetap rajin marketing ya kan. Tetap aja yang review juga jualan barang, menurut gue sih menjatuhkan ya gitu loh. Ada, ini gue kasih tahu ya. Dulu ada temen gue itu digerebek sama Badan POM. Kenapa? Karena ada laporan masyarakat. Jadi menurut gue laporin aja ke Badan POM, nggak usah pusing. Biar Badan POM yang gerak sama polisi narkoba gitu. Malah menurut gue gitu ya. Tapi menurut gue mendingan pengusaha skincare kalau mau nge-review nggak usah nge-review lah. Mendingan langsung kalau ada curiga segala sesuatu langsung laporin ke Badan POM aja. Menurut gue bukan mau jelekin ya. Tapi contoh nih, ada pengusaha restoran, warung, kalau nggak salah kejadian waktu itu restorannya seseorang selebriti di review, bad review sama seseorang, jatuh habis itu warung dagangannya. Padahal orang itu makanannya, begitu gue kesana makanannya juga enak-enak aja kok gitu loh. Jadi kasihan aja gitu loh. Oke, yang fanatik ya biarin aja fanatik. Oke, Gue sih masih percaya Badan POM ya. Gue masih percaya Badan POM karena kita udah capek-capek kerja, yang kita input laporin ke Badan POM. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing. Ada yang mencurigakan dengan skincare, langsung aja laporin Badan POM. Insya Allah Badan POM akan menindak sih. Karena gue pernah punya pengalaman, barang gue yang dulu itu pernah ditindaklanjutin, ditanya, gitu loh. Karena laporan orang gitu. Udah denger? Gue gak perlu panjang lebar nih ngejelasinnya. Udah denger siapa yang ngomong? Ya? Udah denger? Ya? Gue kenal sama Bunda Maya, iya. Ya? Kenal deket? Iya. Sekarang yang ngomong adalah orang yang gak pernah berkomentar. Ya? Komentar di pencarian bakat doang. Tapi sekarang dia ngomong tuh tanggapannya. Dia ngomong, gue udah bilang Sela, ya, mendingan pergaulan lo orang-orang kelas kayak dia, seperti itu. Awalnya udah bagus, nimbrung lagi ke orang-orang yang talk to the shit, talk shit. Dan ternyata sekarang aminnya adalah seorang Bunda Maya sudah berbicara dan memberikan tanggapan, ya, bukan membela, memberikan tanggapan. Dan yang coba-coba sosok menggiring opini, ya, memberikan tanggapan. Kalau kita dagangan yang sama, jangan jatuhkan dagangan orang dengan cara personal, ya. Jangan suka menjatuhkan dagangan yang sama atau dagangan orang lain supaya kita tuh kelihatan lebih laku dan lebih oke, ya. Itu berbahaya sifat seperti itu, guys, ya. Jadi sekarang sudah terlihat, sudah kalian lihat, keluar langsung dari mulut seseorang yang nggak pernah berkomentar kecuali di pencarian bakat, keluarlah itu tanggapan memang. Yes, gue tuh nggak bisa berkomentar apa lagi, hanya bisa bilang yes, ya. Bunda juga punya punya skincare mahal, keren juga. Gue udah pernah nyobain di rumahnya langsung, ya, seperti itu, ya. Mahal memang, tapi keren, ya. Lihat mukanya dia. Pernah punya klinik? Punya. Jadi kapasitas dia untuk berbicara ya ada, karena memang Bunda juga penjual skincare. Dan emang Bunda selama gua kenal tidak pernah menjatuhkan produk siapapun, tidak pernah bilang produk ini jelek, produk itu nggak bagus, nggak pernah.
Gue saksi mata tuh nggak pernah. Jadi pada saat tiba-tiba Bunda dengan bijaknya dia berbicara seperti itu, kan kita bisa tahu lah, yang kalian anggap paling menyelamatkan kulit orang, sekarang kerjanya apa? Dagang. Baik. Jadi di sini gue bukan buzzer ya, ataupun suruhan ataupun bayaran. Cuma gue bisa menilai karena aku tuh bener-bener dari dulu memang suka sama Sheila Saktia. Jadi terlepas banyak huru-hara yang terjadi, di sini aku bisa menyimpulkan kenapa sih si Doktif itu mereview produk yang jelas-jelas udah tidak diproduksi lagi. Ya walaupun memang stoknya masih ada, mungkin masih ada beberapa reseller yang memang sudah terlanjur beli dan jual untuk produk itu. Tapi kan hak mereka kalau misalkan mau dijual. Tapi kenapa itu direview? Padahal dia sudah diingatkan sama Balai POM untuk tidak mereview produk sebelum menyerahkan ke Balai POM dulu. Dia itu sebenarnya dokter ya, tapi cara dia itu nggak seperti itu. Dokter itu aturan pribadi dan dia tidak berkubu dan tidak memihak sana sini. Tapi dia berkubu dan dia banyak memihak ke musuh-musuhnya owner tersebut. Jadi menurut aku ujung-ujungnya apa? Dia numpang tenar, dia cari sensasi, kemudian banyak orang yang menggiring opini dan simpatik dengan dia, playing victim. Dan akhirnya nanti apa? Dia bakalan mendapatkan viewers dan juga rating di TikTok dan juga banyak yang mengendorse dia. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nyari duit juga. Sekarang gini ya, kalau misalkan lo mau naik, kehidupan lo mau naik, jangan dari hasil rusak usaha orang atau cari muka dengan masyarakat Indonesia yang menurut gue tuh bodoh. Kalian itu bodoh menurut gue. Jadi nggak kayak gitu caranya. Kalau lo mau sukses, nggak kayak gitu. Lo mau banyak duit, nggak kayak gitu. Walaupun lo udah jadi dokter, itu sebenarnya udah cukup. Cuma lo itu banyak masalah atau banyak penyakit hati yang akhirnya membuat lo itu jadi manusia yang sirik ngelihat usaha dan kesuksesan orang. Ujung-ujungnya apa? Lo jualan juga kan di TikTok? Ujung-ujungnya apa? Lo cari muka kan pada masyarakat Indonesia? Ujung-ujungnya lo, walaupun lo jualan produk-produk skincare yang mungkin itu skincare endorse, ataupun lo mau jadi affiliate, nggak kayak gitu, say. Gue juga affiliate, tapi nggak kayak gitu mainnya. Nih, teruntuk para netizen ya seluruh Indonesia. Gua kasihan sebenarnya sama Sheila Saktia. Ini antek-anteknya pada musuh-musuhnya kayak Doktif, Nekmir. Ini kenapa? Lu ada dendam apa sama Sheila Saktia? Iri, nggak gitu juga caranya. Lu ngapain jatuhin atau jelek-jelekin produk orang lain? Nih, mulai dari skincare ya. Kan Sheila Saktia udah bilang kalau dia udah nggak pernah jual produk oplosan itu selama 2 tahun. Tiba-tiba si Doktif ini nge-review. Nah, wajar dia marah. Kenapa dia marah sih? Ya karena dia nggak pernah jual produk itu selama 2 tahun. Terus tiba-tiba di-review sama Doktif. Wajar kan? Terus dipertanyakan dapat dari mana? Si Doktif nggak mau kasih tahu. Kenapa nggak mau kasih tahu? Harusnya kasih tahu aja. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan kriminal. Kenapa kriminal? Itu kan ibaratnya dia menjual atau mengedar produk yang tidak boleh diedarkan, ya kan? Terus Sheila Saktia tanya dapat dari mana produk itu, sedangkan dia tidak pernah menjual produk itu selama 2 tahun. Kenapa Doktif review lagi? Itu yang dimarahin sama Sheila Saktia. Nah, Doktif ini kayak nggak mau kasih tahu, malah melindungin. Itu nama kriminal. Udah, nggak usah kalau mau jualan aja, nggak usah nyatuin atau njelek-jelekin produk orang lain. Kita semua tuh punya aib. Nah, mungkin sekarang Sheila Saktia yang kena. Nanti kamu ingat nggak tentang Dr. Richard yang dulu pernah review produk orang lain, ini mengandung ini kan sama kayak Doktif sekarang ini juga sama nge-review. Nah, nanti lihat aja, nanti kamu kena batunya juga.
Makanya jangan huru-hara, jangan suka ngejatuhin produk orang lain. Kalau ada masalah ini segala macam, lapor sama BPOM. Hey BPOM, ini ada produknya nih yang overclaim, ada mengandung mengkuncir atau segala macam, lapor. Nah kalau BPOM udah nggak turun tangan, maksudnya nggak mau ngerespon, baru diviralkan. Ini kan enggak, lu doktif nguji lab sendiri, terus disebar sendiri, gitu kan? Lapor ke BPOM dulu. Kalau BPOM nggak ada maksudnya nggak turun tangan, baru diviralkan gitu. Audit BPOM ya bisa jadi nih harus diginiin, karena juga ya dari meeting BPOM kemarin ya yang lebih vokal dibahas adalah bagaimana BPOM memulihkan nama industri skincare di Indonesia, bagaimana BPOM bisa mengembalikan kepercayaan terhadap owner skincare di Indonesia. Tidak ada tuh yang bertanya bagaimana BPOM menanggulangi korban skincare berbahaya, bagaimana BPOM meregulasi mereka yang sudah menderita akibat krim-krim berbahaya yang berlabel BPOM. Lah kenapa kok nanya ke BPOM bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat? Seharusnya itu tugasmu sebagai brand owner yang jangan tantrum ketika kedapatan overclaim. Benahi, jangan diulangi. Bikin strategi manajemen yang baik, atur semuanya, regulasinya dan lain-lain. Baru deh kepercayaan masyarakat kamu bisa ambil kembali. Bukan malah playing victim, melebar kemana-mana, bahas ini bahas itu. Sumpah ini parah banget. Kita yang nggak pernah masuk dalam drama skincare sekalipun, kalau ngeliat videonya juga pasti greget banget.